Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, selamat siang semuanya. Siang Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar ya. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin ya. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita, yaitu pelajaran IPA, yaitu ilmu pengetahuan alam. Untuk menambah berkah pada hari ini, mari kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Baiklah, silakan untuk doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baiklah, amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah anak sekalian sudah sama-sama kita keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, anak-anak sekalian, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita. Tapi Bapak mungkin ada yang mau tanya dulu tentang kita belajar apa? Ayo kemarin. Kan? Tentang apa? Tentang apa kemarin kita belajar? Tentang elektroskop. Ya, kemarin kita sudah membahas merancang proyek yang akan kita kerjakan. Jadi kemarin itu tentang konsep elektroskop ya. Oke, untuk elektroskop ini ya langsung aja kita di sini tujuan pembelajarannya ya. Perhatikan di sini ada berapa tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui ya. Nah, oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat merancang elektroskop, bagaimana cara membuat elektroskop yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, sudah tahu bagaimana prinsip kerja dari elektroskopnya, apa aja ya yang harus kalian ketahui. Ya, jadi setelah merancang nanti kalian juga harus dapat mengetahui bagaimana prinsip kerjanya. Ya, ketika elektroskop itu sudah jadi dan bisa digunakan. Dan yang ketiga, tentunya kalian tahu secara umum bagaimana manfaat dari pemakaian elektroskop dari kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Ada pertanyaan mengenai apa yang kita laksanakan pada hari ini? Tidak ada ya. Oke. Jadi intinya apa kemarin kita sudah bahas tentang apa? Elektroskop itu apa? Coba. Ada yang tahu nggak? Coba itu. Tanya deh silakan apa yang elektroskop? Nah, ini Pak mau uji lagi nih pertemuan kemarinnya. Ya, apa yang elektroskop? Coba ceritakan. Ya, ini sebagai bekal awal kalian untuk rancang proyek ini. Elektroskop itu alat untuk mengetahui apakah memiliki muatan listrik atau tidak. Oke ya, jadi elektroskop dapat digunakan untuk mengetahui muatan listrik atau tidak. Mungkin ada yang menambahkan? Apakah mungkin ada yang disampaikan oleh Nanda tadi? Ada yang mau ditambahin? Oke ya, jelas ya. Jadi elektroskop ini benar apa kata Naida tadi, bahwasanya dapat digunakan untuk menentukan muatan listrik. Baik, langsung saja kita awali dengan merancang aja ya. Kemarin kita sudah tahu proses merancang, nanti kita akan melaksanakan proyeknya. Oke, langsung saja kita ke proyeknya. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing ya. Mengerjakan proyeknya ya, sudah siapkan alat dan bahannya yang diperlukan ya. Oke, silakan kelompok untuk kelompoknya masing-masing ya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan nggak mengenai proyek ini? Tidak ada ya, jadi alat dan bahan sudah kalian gunakan ya. Oke, nanti kita bawa aja bolanya ya. Oke, nah dalam alat dan bahan yang diperlukan itu ada berapa alat? Misalkan kayak ada motornya, ada
Yang lainnya ya, silakan. Dan sudah Bapak bagikan LKPD-nya ya. LKPD-nya itu nanti silakan kalian. Ya. Oke, silakan untuk kelompoknya ya. Oke. Sudah Bapak bagikan LKPD-nya ya dan bahan ajarnya. Mungkin bisa langsung aja kalian bergerak untuk mengerjakan proyeknya. Langkah-langkahnya diperhatikan ya. Ikuti langkah-langkahnya ya. Siapa yang bawa apa foto kelas? Nih. Raja. Oke ya. Di situ ada beberapa hal yang sudah kalian siapkan ya. Silakan kalian ikuti instruksi atau langkah kerja yang sudah kalian siapkan kemarin ya. Ya. Oke. Boleh. Ya, sudah yang mana? Ya. Kamu bisa gitu ya. Oke. Oke, Kenapa nak? Ada pertanyaan? Nanti dulu. Nah ya, fokus kita ya buat alat dulu ya. Setelah itu baru kita uji alatnya. Jadi nanti dulu yang balon ya. Ya, kalian letakkan di bawah. Kalian buat dulu alatnya dulu. Ya, ikuti instruksi pada bahan-bahan pada yang ada pada LKPD ya. Oke. Langkah pertamanya apa ya? Buat dulu apa nih? Kemasan minumannya ya, ini buat 2 cm kali 1 cm. Garis ya. Nah ini buat lengkungan ini ya. Ada yang bisa lebih ya. Ini ada gunting kalau gunting. Oke. Iya. Ya sudah cukup ya. Oke, anak-anak sekalian perhatikan langkah-langkahnya ya, jangan asal buat ya. Langkah kerjanya sesuai dengan urutannya, ya. Ada pena atau pena? Urutannya, itu nanti pakai ganjil posisinya kayak di sini ya posisinya. Ini buat meningkat kayak gini ya. Iya, 2 cm kali 1 cm. Garis ya. Iya, 2 cm, 3 cm. Oke, yang kurang poin boleh tambah juga nanti ya. Saya ada yang kurang ya, boleh. Pak, cadangan aja. Orang. Oke ya.
Dua, buatlah dua-duanya ya. Apa? Apa nak? Ya ini itu buat keras ya, ya kawannya ya. Ya. Perhatikan ini keringnya ya. Oh, Kayak baik gitu nah. Ya, tapi cara ini kalau ini kan udah. Dari dalam dulu ya nanti kita buat ini ya. Nah, ya perhatikan ya. Nah, terus nanti kan kayak gini. Gitu ya. Kayak dibakar itu ya. Iya, tapi rapi-rapi ya. Potong mungkin aja, jangan panjang-panjang ya. Mengaitkan dulu supaya lebih luas ya. Gimana? Ini jangan berputaran juga ya, putaran dari tangannya. Oi, teman. Rapi, teman. Ada pertanyaan? Bapak gini bukan bapak. Bapak gini. Iya betul. Mungkin agak kurang rapi ya. Ini agak ke dalam lagi, kurang ke dalam. Sedikit kecil lagi ya. Mungkin agak sedikit rapi aja ya. Untuk pegangan. Yang kalau ada kurang panjang boleh nih ada satu lagi sisanya. Orang boleh pinjam Pak. Udah gini ya. Iya betul ya. Iya. Buat dulu ini ya. Pastisin. Ada pasien Bapak. Ini Pak. Ya ini ada plastik ya. Iya betul ya buat kaitannya. Nah ini ya. Makasih Pak. Makasih ya Pak. Ya kamu potong ya itu sebesar 2 cm kali 1 cm. Dan mungkin dikatakan sedikit ya, yang iya nanti dibolongin ya. Sebanyak 2 lembar ya. Perhatikan itu kan satu dua lagi bukan kayak gitu, oke? Agak kayak gini ya. Bapak. Iya, Bapak. Panjangnya 2 cm. Ini 2 kali ya. Buat kolom juga. Ya. Bukan kembali kau. Iya, ini dilengin ya, dilengin kayak bakar itu ya. Kayak bagian bakar itu. Oh, datar nih. Ya. Oke, ya. Oke, gimana? Oke, lancar ya. Oke, kalau lancar teruskan sampai
Gimana sudah? Iya, iya. Aku mau ngomong. Ya. Nah, ini udah masukin ganjil. Bapak boleh dengar saya dapat izin Mbak. Sama? Bisa dapat izin Mbak. Oh ya boleh sedikit buat 3 boleh ya? Ya. Gini Pak. Hah? Oh iya iya iya. Iya, kayak mau begitu nih. Ini pun tahu. Ih, ada sih tahu game Paul itu kan? Iya kan? Yang kayak gitu. Mau tuh bulat. Kepala Segitiga. kan gua bulat. Tapi ya, gitu deh. So, guys, Terus dari dari bolong sudah buat segini nah, woi. Bolongan sudah nah. Ya, sudah ya, disesuaikan aja ya. Sama ya. Ini buat bagi-bagi Pak. Oke, ganjil untuk gimana? Supaya nggak goyang-goyang. Mana? Di dalam Di dalamnya, di dalamnya. Ini buat kita semua. Kita bagi-bagi aja ya. Nanti dikit aja, nanti ganjil untuk yang ini. Ini. Coba kau bayar aku. Oke ya. Makanya semuanya. Ini mana? Ya sudah dipakai tuh. Coba langsung. Ya. Ini ya. Oke. Nah, bagus ya. Oke. Oke ya. Oke ya, semuanya fokus ya. Petak aja ya biar. Ingat waktunya kita terbatas, jadi jangan langsung pada ngobrol ya. Kerjakan sesuai dengan instruksinya. Ini ya. Ini diikat-ikat aja ini ya. Nah, nih diikat aja ya. Oke ya, ini 2 lembar ya, punya ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Ya. Sudah apa? Iya, ini aja. Sampai pasti sih untuk ngangkatnya ya. Ya. Sampai ini. Nanti dulu, mana alatnya? Jangan langsung coba dulu ya. Mana alatnya? Oke.
mana daunnya? Jangan. Ini pakai ini aja ya. Untuk ganjel yang ini supaya. Iya, untuk ganjel yang ini. Supaya dia kuat. Ya. Ya, ganjel yang bentuknya ya. Oke, itu jangan terlalu menempel ya. Itu agak iya. Oke, gimana? Ini kasih ini aja. Ganjel. Ini kan enggak ganjel kan masuk di sini. Sedotan yang ku bawa. Pakai lagi. Pakai ini nggak? Ini pakai di sini tuh. Masuk. Ya. Terlalu juga boleh tambahin ya atas bawah ya. Oke. Oke ya. Jangan sampai situ aja itu aja ya. Jadi dia langsung dimasukkan di sini ya. Jangan terlalu di pinggir nanti kita tutup. Oke, nanti kalau alatnya sudah jadi langsung dites ya. Apakah sudah berhasil ya apa yang kalian kerjakan? Iya. Daunnya tuh kurang rapat nggak sih? Dia kan daunnya belah mana? Belah dua emang itu Pak. Langsung mati. Iya, daunnya ya. Nah, dirapetin lagi. Ya. Ini ya kan coba kamu sini. Nah, ini ya. Ya, silakan ya lanjut ya. Ini. Ya. Coba ini buat lagi. Iya, apa lagi? Berarti ada minta Oh iya. Ini jangan sampai situ nggak ya? Ini harus sejarah dulu ya, makanya harus dibuka dulu. Pendek nih. Nah, ini harus dikondisikan. Pak, Bapak. Tambah lagi aja nih. Ya, lubangnya sampingnya aja. Ini. Lubangnya sampingnya aja. Ya, sesuai kurang ya. Lalu di bahan ajar sampai mana kurangnya? 2 kali 1 kan? Atau mungkin 30? Kan di sini guys, yang udah dikupas. Ada di
Di kepala elektroskopnya. Di belakang kan. Oke. Gimana semuanya? Ada kendala di sini? Bolongnya jangan pas gitu. Iya bagus. Mungkin dirapatin aja ya di kanannya ya. Oke. Baik, kalau sudah selesai langsung aja kalian tes hasil proyeknya dengan cara Yang ini ya, Pak. ya menggosokkan benda ke kain wall ya, lalu kalian dekatkan dengan proyeknya alat tadi ya. Ditempelin enggak? Ya kalau berhasil ya daunnya terbuka ya. Nanti kalau tambah tuh kayak Ya berarti harus sering-sering digosok. Gosoknya ini bisa pakai plastik atau penggaris bisa ya. Di sini kasih jarak aja. Ya lama-lama ya. Plastik atau penggarisnya kalian dekatkan dengan elektroskopnya yang sudah kalian buat ya. Ya lama-lama ya gosoknya ya. Dengan plastik itu plastik tadi digosok aja ya dengan kain wol ya. Ya. Jadi gosok ini dikatakan ada kamu gosokkan bisa dengan kain wol atau misalkan benda nanti didekatkan ya. Ya. Pak ini digimanain Pak? Terus ya. Oke. Nah, kemudian kamu uji ya. Kalian gosokkan benda tersebut dan kain wol, boleh penggaris atau plastik ya. Oh ya, itu pintu Pak. Enggak kan, agak kasih jarak dia. Makanya digosok lama-lama gitu. oh ini imposter. Diana. Ya memang. Terus ya. Tunggu. Iya. Hah? Terbuka ya? Berhasil ya? Oke, keren ya. Coba ditunjukkan aja. Oke, berarti kalau terbuka ya, berhasil ya proyeknya ya. Oke, bagus. Sudah ada yang berhasil ya? Berhasil ya? Ada yang terbuka? Ini tolong ya. Menang. Ya. Ulang lagi ya. Satu, dua, tiga. Iya. Bagus, keren ya. Berarti proyeknya sudah berhasil ya. Karena daunnya sudah terbuka. Cukup ya. Sudah nih. Kalau mau pakai ini ya. Bisa ya? Oke, bisa ya. Oke ya. Oke, bagus. Sudah Oke ya. Oke. Ya terbuka. Kalau terbuka berarti sudah berhasil percobaan kalian ya. Gimana nih kalau ini sudah terbuka modelnya? Coba lagi ya. Karena kita di situ ada proses ya. Jadi kita dikasihnya ya. Panas.
Baiklah anak sekalian. Kalau sudah berhasil, silakan tulis di laporan kalian. Kita presentasi proyeknya. Ya. Kan penggaris plastik kan penggaris. Iya, keren-keren ya, bagus ya. Iya. Iya. Gimana bisa? Bisa Kak. Tuh, Pak, ada Iya, nggak keren-keren, kayak bagus. gitu? Sudah berhasil ya? Sudah berhasil gimana kelompok ini? Sudah berhasil belum? Coba tadi, coba. Ya udah hilang lagi Pak ininya Pak. Agak-agak dapat. Oh, Pak tadi kebuka Pak. Iya, oke ya. Kalian sudah berhasil ya, silakan ditulis hasil kerjanya di LKPD-nya ya. Alhamdulillah seluruh kelompok sudah berhasil mengujinya ya, berarti tulis di LKPD-nya kesimpulannya apa ya. Nah, alhamdulillah berarti sudah berhasil semua kelompoknya ya. Iya, silakan ya. Iya, boleh. Sudah berhasil ya. Luar biasa ya. Gimana kalau sudah selesai langsung kerja akademiknya ya? Iya, oke, bagus ya. Oke, silakan buat di LKPD-nya ya. Hasil kesimpulannya apa? Langsung isi ya. Nah, ini kan ada ini. Maunya kamu tulis apa kesimpulannya ya? Ini kan apa contoh misalnya ini apakah ini contoh atau enggak ya? Nah, maunya kesimpulannya apa? Oke? Kamu tulis jangan dulu ya. Ya, kesimpulannya apa? Nah, kamu tulis maunya kesimpulannya apa? Ya, langsung intinya aja ya. Oke? Ya. Luar biasa ya. Ya, langsung terus jalan KPD-nya ya. Kita langsung di konsultasi ya. Gimana sudah? Muatannya? Bisa. Foto naik gerak. Biar buka ya. Oke, kalau sudah langsung aja ke LKPD-nya ya. Hasil Rambutnya berbeda. Iya. Oke, bendanya bisa plastik. Iya. Iya. Sudah ya. Iya. Ya, silakan pelaporannya ya. Oke, 5 menit lagi ya. Kita presentasi ya. Kita akan tahu pertanyaannya ada itu ya. Mel, aku ingin menunjukkan pada kamera nih. Nih. Lihat. Mana ya? Tadi kebuka kok malu. Buka itu tuh, Kak. Tuh. Wow. Ceritain ya. Balik dah sih. Benar. Lebih terbuka pakai balon berarti. Ya. Bukan nih. Ya. Kalau enggak hilang aja ya. Udah dicentang, Pak. Belum. Alasannya karena apa ya? Karena ini pasti itunya itu. Apa nih buat apakah kalau mendekatkan perlagi mana ya? Oke, bawahnya baru buat kesimpulannya apa ya? Ketika didekatkan di mana, ceritain dari kamu awalnya gimana ya? Ceritain intinya aja ya. 3 poinnya ya.
Gimana? Oke ya, semuanya terus hasil kerjanya ya. Alhamdulillah sudah berhasil semua kelompoknya, tinggal menuliskan hasil pada KKPD-nya ya. Ya, sudah berhasil tadi? Sudah ya? Oke ya. Itu ada alasannya, jadi mengapa kalian pilihnya ya. Itu di LKPD ini. Oke. Kalau sudah langsung presentasi ya, siapa yang sudah presentasi? Bisa, tapi Oh, ada yang skip. pas salam dong, pas materinya nggak ada. Oh iya. Pas salam. Pas salam malah doa di skip, tapi pas materi full nyampe ini sekarang. Salam kamu nggak ngerekam? Salam ngerekam tapi ke skip kan. Oh, skip sebentar. Iya, ke skip sebentar. Terus yang ini udah 35 menit. Jadi Iya. Tapi kan nyambung ya. nanti bisa diedit lah kalau bisa. Tapi yang penting salamnya kerekam. Salam pernah ya? Pernah Kerap. kemana sih? Minta tolong ya. Karena tak terakhir ini. Oke, gimana? Bisa ya? Ya. Gimana bisa ya? Ada pertanyaan nggak? Udah ya. Silakan terus jalan KPD sesuai dengan hasil pengamatan kalian, ya. Aku jijik. Kayaknya nggak di zoom sih. Itu agak beda. Berarti nutup ya? Mendekat ya? Jadi apa-apa berarti dia tutup kan? Nah, berarti tinggal dicentang aja ya. Lalu alasannya apa? Ya, gitu. Tinggal pilih ya apa-apanya. Ini gimana? Terus apa? Ini juga alasannya gimana? Ya, Ngapain sama tapi banyak kan ya? ya kita hasil pengamatan ya. Mbak, kalau misalkan apa pengadilan digoreng? Hah, enggak. Pakai mau apa? Mau. Itu juga boleh. Tadi itu tanya sebenarnya di dia tuh udah kalau ada menjawab siapa ini. Coba deh. Kalau biasanya biasanya tuh ada kan nggak menjawab. Menjawab. Apa? Ya. Oke, gimana? Sudah belum? Kalau sudah boleh kita presentasi ya. Oke, 2 menit lagi ya. Ayo. KPD-nya tolong dilihatin lagi ya. Sesuai dengan hasil percobaan yang sudah kalian lakukan ya. Gimana hasil percobaannya? Kalian sudah membuat alat ya, sudah merancang alat, kalian sudah uji coba ternyata berhasil. Nah, kalian tulis hasilnya pada LKPD ya, LKPD yang sudah didapatkan ya. Silakan hasil pengamatannya dan itu menjawab beberapa pertanyaan ya. Oke ya, perlu aku jelaskan ya, untuk penilaiannya ada 3, pengetahuan, sikap, keterampilan ya. Jadi selama pembelajaran ini Bapak akan mengevaluasi sikap kalian,
keterampilan kalian dan pengetahuan kalian selama proses pembelajaran. Oke, pada saat presentasi nanti Bapak minta kalian catat poin-poin penting pembelajaran, ya. Jadi dicatat temennya presentasi nyampe kenapa aja. Lalu minimal kalian harus sampaikan pertanyaan perwakilan kelompok. Oke, kayak kemarin ya. Ya, itu saja yang kalian ketahui, ya. Oke. Gimana? Ada kendala atau ada yang mau didiskusikan? Iya, dipilih aja. Benar itu kendalanya gimana? Iya. Iya. Oke ya. Soalnya kesimpulan ya. Ya kalau sudah berkesimpulan Kirim ke aku. Iya. Iya. Mana kesimpulannya? Tidak melihat. Ya, sudah. Buat kesimpulannya apa ya setelahnya ya? Kalau sudah langsung kita presentasi nak ya. Yang kau kemarin berhasil nggak? Kesimpulannya apa? Aku cuma yang bawa. Kesimpulannya. Berhasil kan? Lu aja kan lu buat Oke ya. Baik. Gimana sudah selesai semuanya? Ayo kalau sudah boleh presentasi ya. Kita bahas sama-sama ya. Misalnya gimana? Nayada gimana Nayada? Iya, intinya aja ya. Apa ya? Mana kelompok kecil? Sukses ya. Oke. Ya, presentasi ya. Oke. Gimana semuanya? Hampir pekerjaan kalian gimana? Oh, hampir selesai ya. Ya, boleh. Oke, silakan kelompok A untuk maju pada kelompok B. Kelompok B ya, sorry ya. Ingat, tolong masing-masing kelompok kalian catat poin-poin yang disampaikan oleh temennya ya. Ngomong dari sini boleh. Iya, oke, sip. Oke, semuanya menghadap ke depan ya. Jadi perhatikan presentasi teman kelompoknya, ayo. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami di sini akan menjelaskan tentang hasil percobaan dari kami kelompok B. Sebelumnya perkenalkan, saya Alzana Syarif Adifa, saya Aurelia Biariana, saya Salma. Saya Abdul Rahman, saya Natasha Maliki. Baik, langsung saja akan dijelaskan oleh Maliki. Yang pertama yaitu mendekatkan penggaris plastik pada kepala elektroskop sebelum penggaris atau plastik digosok dengan kain wol. Yang terjadi yaitu tidak terjadi apa-apa pada daun elektroskop. Alasannya karena elektroskop masih bermuatan netral sehingga tidak terjadi apa-apa pada daun elektroskop. Yang kedua, mendekatkan penggaris plastik pada kepala elektroskop setelah plastik atau penggaris digosok dengan kain wol. Yang terjadi adalah daun elektroskop
mengembang hijau. Alasannya, karena elektroskop yang awalnya bermuatan netral didekatkan pada penggaris yang sudah digosok dengan kain wol, sehingga elektron pada penggaris turun ke daun sehingga muatan tolak menolak yang menyebabkan daun elektroskop membengkak. Jadi kesimpulannya adalah apabila suatu benda bermuatan didekatkan dengan elektroskop yang bermuatan netral, maka muatan dari benda tersebut turun ke daun elektroskop sehingga daun-daun terbuka atau tolak menolak. Oke. Baik, kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Ayo, silakan. Ya, silakan Naura. Berdiri ya, Naura ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Salsabila dari kelompok C ingin bertanya, apa kegunaan elektroskop? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jawab. Oke, terima kasih kepada Naura yang sudah bertanya. Fungsi elektroskop itu untuk mengetahui benda bermuatan listrik atau tidak, dan itu juga untuk mengetahui jenis muatan listrik pada suatu benda. Oke. Gimana Naura? Oke, yang lain? Ya, silakan. Berdiri dulu ya. Anissa ya. Oke, silakan Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya, apa yang terjadi jika kepala elektroskop didekati dengan muatan negatif? Terima kasih. Jadi yang terjadi bila elektroskop didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, yaitu muatan negatif pada benda akan turun ke daun elektroskop, sehingga daun akan saling tolak menolak dan membuka. Oke, yang lain? Cukup ya? Oke, baik. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok B ya. Oke, silakan kelompok B kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya adalah kelompok A. Ya, silakan kelompok A. Ya, silakan diambil kelompok A-nya, pekerjaannya. Cek screen dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan LKPD hasil dari praktek. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Lisa Suryarta. Nama saya Nabila Hirunsa. Nama saya Salsabila Alisa. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung membahas LKPD-nya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nabila. Yang pertama, mendekatkan penggaris plastik pada kepala elektroskop sebelum penggaris atau plastik digosok dengan kain. Yang akan terjadi, tidak terjadi apa-apa pada daun elektroskop. Alasannya, karena awalnya penggaris masih bermuatan netral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Atia. Kedua, mendekatkan penggaris pada kepala elektroskop setelah plastik atau penggaris digosok dengan kain wol. Yang terjadi, daun elektroskop mengembang saling menjauh. Alasannya, awalnya karena elektroskop bermuatan netral, maka didekatkan penggaris plastik bermuatan negatif, maka akan menyebabkan muatan positif bergerak ke arah kepala elektroskop dan muatan negatif bergerak ke arah daun elektroskop. Akibatnya, daun elektroskop saling menjauh karena sama-sama bermuatan negatif. Baiklah, selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Salsabila. Kesimpulannya, hari ini kami dari kelompok A dapat melaksanakan praktek elektroskop, mengetahui hasil praktek dan cara kerja elektroskop. Oke. Sekian dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, Iya. silakan. Mungkin ada pertanyaan ke kelompok lain? Ada pertanyaan? Ada nggak pertanyaan? Ya, Naura mau ini. Ya, silakan Naura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Salsabila ingin bertanya dari kelompok C. Kenapa batangnya harus terbuat dari konduktor listrik? Kenapa tidak yang lain? Oke, ya silakan singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulangi? Kenapa batangnya harus terbuat dari konduktor listrik? Kenapa tidak yang lain?
pertanyaannya. Ya silakan jawab. Oke ya, ini sambil diskusi ya topiknya ya. Oke, tunggu ya lagi di ya, oke silakan ya. Siapa mau jawab? Nih, Nabila aja. Silakan Nabila. Kepada Nabila dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Naura. Baik, terima kasih Naura sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Saya akan menjawab mengapa konduktornya itu harus listrik, bukan jenis konduktor yang lain. Karena kalau seandainya konduktornya itu logam, karena kalau seandainya konduktornya itu logam, jadi itu bisa mengantarkan molar listrik kepada daun aluminium foilnya. Apakah sudah jelas, Naura? Iya. Mana Nabila? Sudah ya? Oke, kelompok lain. Ya silakan Abdurrahman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B ingin bertanya. Pertanyaannya adalah bagaimana prinsip kerja elektroskop? Terima kasih. Silakan. Singkat aja. Iya. Singkat aja ya. Prinsip kerja elektroskop menekankan pada induksi listrik yang terdapat pada suatu benda. Terima kasih. Oke ya. Kelompok lain gimana? Jelas ya? Oke ya, kelompok lain Rizky silakan. Ya, silakan. Saya Rizky dari kelompok D ingin bertanya, jenis muatan apakah elektroskop? Ya, silakan. Elektroskop jika tidak didekatkan kepada suatu benda, maka ia akan tetap bermuatan netral. Terima kasih. Gimana sih? Oke ya, baik. Mungkin ada yang menanggapi? Tidak ada ya? Oke. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok A ya. Silakan. Kelompok A. Ya, silakan kelompok A untuk kembali ke kursi masing-masing. Oke, lagi kelompok C ya. Silakan kelompok C, Naura dan kawan-kawan. Kelompok C. Silakan. Oke, kalian fokus ya. Perhatikan penjelasan dari teman-temannya ya. Tolong Pak, nanti yang gede. Iya, matiin, bikin lagi. Apa sih Bapak? Kok angin gini di atas? Sorry ya, ini ada kendala ya. Iya. Oke, mungkin sambil nunggu boleh langsung aja mulai ya. Siapa tuh si Jali ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C, kali ini kami akan menjelaskan LKPD hasil pengamatan kami terhadap elektroskop tadi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fernanda Fioli, saya Nalia Ramadi, saya Kaisana Nabila. Saya paling Tias Kartajaya. Pertama, mendatangkan penggaris plastik pada kepala elektroskop sebelum penggaris atau plastik digosok dengan kain. Tidak terjadi apa-apa pada daun elektroskop. Alasannya, karena penggaris plastik yang tidak digosok dengan kain wol memiliki muatan netral. Yang kedua, mendekatkan penggaris plastik pada kepala elektroskop setelah plastik atau penggaris digosok dengan kain wol. Reaksi yang terjadi adalah daun elektroskop mengembang atau saling menjauh. Alasannya, karena setelah
setelah penggaris plastik dengan kain wol, penggaris plastik memiliki muatan listrik sehingga menjadi tolak menolak dan daun akan saling menjauh. Jadi kesimpulannya, elektroskop bisa menguji apakah benda memiliki muatan listrik atau tidak. Misalnya, ketika balon digosokkan dengan kain wol, lalu ditempelkan pada elektroskop, maka daun pada elektroskop akan terbuka. Terima kasih, ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan, ada yang bertanyakan untuk kelompok A, B, dan C? Ada yang tanya enggak? Oke, enggak ada ya. Ya, silakan beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok C ya. Oke ya. Iya. Silakan kelompok D ya. Terakhir kelompok D. Oke, kelompok lain perhatikan presentasi dari kelompok D ya. Jangan ada yang ngobrol ya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B dengan saya Keisha Tuanayada, saya Azana Lucia Farha. Saya Jom Kepala, saya Rizkyani Tiarayasa. Jadi pada hari ini kami akan menjelaskan hasil presentasi kami dari pembuatan elektroskop sederhana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia. Menggunakan penggaris plastik pada kepala digosok sebelumnya penggaris atau plastik digosokkan dengan kain wol. Yang pertama, tidak terjadi apa-apa pada daun elektroskop. Alasannya karena elektroskop masih bermuatan netral sehingga daun elektroskop tidak bereaksi apa-apa. Mendekatkan penggaris plastik pada kepala elektroskop setelah plastik atau penggaris digosokkan dengan kain wol. Dengan elektroskop, daun elektroskop mengembang atau saling menjauh. Alasannya karena sebelumnya sudah digosokkan terlebih dahulu pada benda lain yang bermuatan didekatkan pada elektroskop sehingga daun elektroskop terbuka dan memiliki muatan listrik. Oke. Kesimpulannya adalah benda yang memiliki muatan listrik akan membuat daun elektroskop terbuka. Jadi kegunaan dari elektroskop adalah alat untuk mengetahui apakah benda yang didekatkan pada elektroskop tersebut memiliki muatan listrik atau tidak. Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan Nabila, berdiri dulu ya Nabila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A izin bertanya kepada kelompok D, apa yang terjadi apabila elektroskop diberi muatan positif? Terima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada Nabila. Sebentar ya. Oke, yang lain fokus ya. Silakan. Pertanyaan akan dijawab oleh Jika benda bermuatan positif didekatkan pada kepala elektroskop, jadi adalah kepala elektroskop bermuatan negatif karena muatan positif pada kepala elektroskop akan tertolak oleh muatan positif pada benda. Yang kedua, daun elektroskop bermuatan positif dan saling menjauh. Gimana? Sudah jelas? Oke, yang lain mungkin ada yang menambahkan? Oke, silakan Amel. Ya, silakan Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dari kelompok HD ingin bertanya, bagaimana cara mengubah muatan pada benda yang akan didekatkan dengan elektroskop? Ya, silakan. Ya, siapa aja ya? Boleh diulang, Kak? Bagaimana cara merubah muatan pada benda yang akan didekatkan dengan elektroskop? Oke.
Ya, silakan. Ini intinya ya. Ya, langsung aja ya. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok C. Jadi caranya adalah digosokkan dengan benda yang bermuatan berbeda. Oke, ya cukup ya. Oke, ini cukup ya. Mana? Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok D ya. Ya, tepuk tangan yang meriah. Oke, silakan yang tadi ke posisi yang masing-masing. Oke ya, baiklah, alhamdulillah sudah presentasi semua kelompoknya, sudah berjalan dengan sukses ya. Tadi kalian sudah merancang percobaannya, ya merancang alatnya, sudah alatnya terbentuk, kemudian kalian uji lagi dengan alat tersebut dengan benda bermuatan dan ternyata kalian sudah sukses ya. Jadi Bapak ucapkan selamat pada kelompok yang sudah berhasil ya. Dan Bapak juga menilai kalian sudah berhasil untuk presentasi kelompok. Ada beberapa kelompok yang mengutarakan pendapatnya, jadi sudah ada kemajuan di alhamdulillah ya. Baik, anak-anak sekalian, Bapak akan memberikan penguatan ya supaya tentang proyek pekerjaan kita pada hari ini. Ya, tapi mungkin Bapak minta satu atau dua orang bisa berikan ulasan dulu mengenai apa yang disampaikan temannya. Ya mungkin Azina silakan berikan sedikit aja apa yang disampaikan. Jadi di sini kita belajar tentang cara kerja dari alat mikroskop. Oke, tentang prinsip kerja dari elektroskop ya. Oke. Mungkin yang lain ada yang bisa beri sedikit ulasan di presentasinya? Ada yang mungkin prinsip ulasan? Atau mungkin Nabila sedikit aja? Oke. Tanggapan? Jadi ulasan dari pembelajaran kita hari ini tuh kita belajar tentang cara kerja elektroskop. Kan kemarin kita mau mengetahui teori-teorinya saja, dan hari ini kita praktek secara langsung menggunakan kain wol, garis plastik, terus kertas plastik, dan aluminium foil. Oke, baik ya. Kalau kemarin kalian sudah tahu konsepnya ya, teori aja. Sekarang kita benar-benar membuktikan dari proyek yang sudah kalian buat. Ya, sudah nyata di depan mata kalian, itu sudah terbukti ya. Jadi itu tidak hanya teori saja, tapi prakteknya juga berjalan dengan baik ya. Bapak akan memberikan penguatan dulu tentang proyek dari elektronik kalian buat. Memang benar dalam penguatan dalam kipas sehari-hari ya. Nah, ternyata apa yang kalian buat itu adalah merupakan yang sangat penting sekali dalam menguji muatan listrik. Jadi dalam konsep bagian-bagian elektroskop itu tadi ada namanya kepala elektroskop, ya kepala tadi yang kawat tadi ya, kemudian konduktornya ya, kemudian daun elektroskop yang kalian buat dalam proyek tadi apa? Aluminium foilnya ya, kemudian dinding kacanya kalau dinding itu berupa dari plastik juga bisa ya, jadi itu terbukti. Nah, dalam elektroskop ya, kalau kita dekatkan benda bermuatan ya, misalkan nih, nah ya, kalau
kita dekatkan benda bermuatan. Kalau mau menjadikan benda bermuatan itu gimana anak-anak sekarang? Bisa kita menggosokkan benda tadi. Baik misalkan plastik dan kain wol, atau misalkan balon dan kain wol, itu sudah menjadikan benda itu bermuatan ya. Nah kalau sudah benda itu bermuatan, kita dekatkan dengan elektroskop, maka gimana anak sekalian? Daunnya akan terbuka. Nah sekarang gini nih, ya, misalkan muatan negatif nih, didekatkan kepada elektroskop, maka di sini ya daunnya akan terbuka. Ya, jadi beda dari mana? Karena di sini kita sudah tahu dalam konsep atom ada proton, elektron, neutron. Ya, elektron sifat yang partikel yang cenderung berpindah tempat itu adalah elektron. Jadi ketika benda bermuatan tadi yang negatif ya, lihat elektronnya akan bergerak ke bawah ke daunnya. Karena kenapa? Kalau negatif dengan negatif tolak menolak, ya. Jadi yang berpindah adalah elektronnya ke daunnya. Jelas ya? Jadi kalau muatan negatif, kepala daunnya terbuka dan daunnya dia bermuatan negatif. Karena kenapa? Karena muatan negatifnya pindah dari kepala ke daunnya. Kemudian yang kedua, kalau dia muatan positif gimana? Kalau muatan positif, elektron dari daun dia berpindah ke kepala, sehingga kepala elektroskop bermuatan negatif dan daunnya tetap terbuka. Kalau benda itu tidak didekatkan oleh muatan, tidak didekatkan oleh benda yang tidak bermuatan, bagaimana daunnya? Tertutup, karena benda itu tidak memiliki atau muatannya netral, ya. Muatan netral itu gimana? Benda itu enggak diapa-apain, enggak digosok-gosok dan itu enggak, ya. Ya, maksudnya gitu ya. Itu namanya kondisi elektroskop itu netral ya. Artinya kondisinya daun dari elektroskop itu adalah tertutup, ya. Jadi bisa kita buktikan bahwasanya ada tidaknya benda bermuatan listrik kalau kita uji dengan alat tadi, maka daunnya akan terbuka. Ya, bisa terbuka. Jadi kalau dia tidak memiliki muatannya atau kondisinya netral, maka dia akan menutup daunnya. Oke, dari sini ada pertanyaan untuk konsep dari elektroskop. Ya. Untuk konsepnya bisa kalian pahami lebih lanjut di bahan ajar dan KPD dan PowerPoint yang sudah Bapak share ya di file kalian masing-masing. Ya. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya, jadi sudah terbukti ya, kalian sudah membuat proyeknya ya, kalian sudah menguji hasilnya ya. Jadi itu memang sudah ada gejala-gejala listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada pertanyaan nggak? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin satu atau dua kesimpulan lagi deh. Apa yang kita dapatkan tadi belajar dari ini? Ya. Coba biarin, bentar aja ya. Oke, silakan. Ada kesimpulannya? Kalau elektroskop itu diberikan cuma benda yang tidak bermuatan listrik, daunnya akan tertutup. Tapi kalau tidak didekatkan sama benda yang bermuatan listrik, daunnya. Oke, bagus Violia. Mungkin satu lagi yang bisa menyimpulkan, ayo. Dapat tepuk tangan, ayo. Ya mungkin terakhir cuma Neda ya. Silakan Neda. Ya. Ya. Kesimpulannya apa tadi? Apa dari awal ini ngapain ya? Kesimpulannya kita jadi tahu kalau misalnya kegunaan elektroskop itu untuk mengetahui apakah benda itu memiliki muatan atau tidak. Oke, bagus ya. Alhamdulillah kalian sudah berani untuk menyimpulkan, Bapak mengapresiasi untuk kegiatan pada hari ini. Oke, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah berada pada penghujung kegiatan pada hari ini ya. Baik, langsung saja Bapak bagikan kuisnya ya. Silakan kuisnya Bapak bagikan dan silakan kerjakan sekarang. Kuis sama refleksinya ya. Silakan waktu kira-kira 3 menit lah ya, karena pertanyaan itu bisa itu tinggal dijawab aja. Silakan dibuka kuisnya dan dijawab ya. Tanya, sudah Bapak bagikan di Iya. Iya, langsung aja jawab ya. Oke. Silakan dijawab sama refleksinya ya. Jadi kita belajar di mana, belajar tentang apa, kendalanya apa ya. Kemudian
kemudian apa yang didapat hari ini. Nah itu refleksi, silakan kalian tulis ya, refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana suasana belajar hari ini ya. Nah itu silakan kalian tulis dan isi ya. Nah sudah Bapak pegang Google Form-nya ya, silakan kalian jawab pertanyaannya. Oke, Mas buka ya, tulis nama ya, nama kelas. Oke, ya langsung. Ya singkat ya jawabannya ya, tinggal kalian menentukan jawabannya apa. Gimana? Terbuka semua Google Form-nya? Ada kan? Oke ya. Ya silakan langsung aja jawab. Sama sekali refleksi ya. Jadi apa yang kalian pelajari hari ini, kemudian apa kesan-kesannya, kendalanya apa ya. Nah itu ada di situ ya. Silakan dikerjakan. Kalau sudah boleh langsung kirim jawabannya ya. Langsung dikirim jawabannya. Kalau sudah langsung kirim. Oke? Baik, 1 menit lagi. Betul nggak ada hitungannya ya soalnya ya. Soalnya itu konsep materinya, pemahaman, konsep dan pemahaman. Oke, setengah menit lagi. Oke, kalau sudah boleh kirim hasil jawabannya. Baik, waktunya kayaknya sudah habis waktunya ya. Boleh dikirim jawabannya sama refleksinya ya. Oke, silakan kalau sudah langsung dikirim. Baiklah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah sama-sama ikuti dari kita pada hari ini ya, dari tahap awal ya, kita pendahuluan ya, tahap kemudian intinya kalian sudah melakukan proyek, kemudian menguji proyeknya dan ternyata berhasil ya. Membuat laporan, presentasi, kemudian menyimpulkan. Alhamdulillah sudah berjalan pada hari ini ya. Oke, karena waktunya sudah habis ya. Baiklah, alhamdulillah kita sudah bersama belajar hari ini ya. Malah anak-anakku sekalian, kita bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Oke, baik. Langsung saja kita doa ya, silakan doa dipimpin oleh ketua kelas Maliki ya. Silakan Maliki doa pada hari ini. Doa al-ibtidaan. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Mari kita bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, terima kasih sudah berpartisipasi pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mengikuti pelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan insyaallah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, Bapak akhiri. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita listrik dinamis ya, masuk ke materi baru ya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Tetap semangat ya. Bapak akhiri dengan bila topik kondeo.